Halo teman-teman, selamat datang kembali di Gia Academy YouTube channel. Semoga teman-teman selalu sehat dan terus semangat. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa mengamati akar dan batang tumbuhan yang bertambah panjang. Di tubuh kita juga mengalami pertambahan panjang pada kuku atau rambut. Dan kita juga pernah merasakan luka pada kulit yang perlahan-lahan akan sembuh. Semua contoh tadi merupakan bukti dari hasil pembelahan sel yang menyebabkan jumlah sel bertambah atau kondisi sel diperbaiki. Lalu, bagaimana ya prosesnya? Kita akan mempelajarinya di video kali ini. Jadi, di video ini kita akan belajar tentang reproduksi sel. Simak terus videonya ya. Nah, teman-teman, reproduksi sel merupakan proses perbanyakan sel dengan membagi sel menjadi dua. Reproduksi sel berlangsung melalui tahapan pembelahan sel. Pembelahan sel ada 3 jenis, yaitu amitosis, mitosis, dan meiosis. Kita akan membahasnya satu persatu. Pertama, amitosis. Amitosis adalah reproduksi sel di mana sel membelah diri secara langsung tanpa melalui tahap-tahap pembelahan sel. Amitosis disebut juga dengan pembelahan biner. Amitosis biasanya terjadi pada sel prokariotik seperti sel bakteri dan cyanobacteria atau ganggang biru. Pembelahan sel ini dimulai ketika kromosom melekat pada membran plasma. Kemudian DNA akan mereplikasi kromosom tersebut. Pada saat sel siap membelah, kromosom dan kromosom hasil salinannya tetap melekat pada membran plasma. Selanjutnya terbentuk membran plasma yang menekuk ke dalam memisahkan kedua kromosom tersebut dan terbentuklah dua sel anak. Pembelahan sel berikutnya, mitosis. Mitosis adalah cara reproduksi sel di mana sel membelah melalui tahap-tahap yang teratur. Mitosis memiliki ciri-ciri sebagai berikut: terjadi pada sel somatis atau tubuh, menghasilkan dua sel anak yang memiliki genotip sama dengan induknya, berfungsi untuk pertumbuhan dan pergantian sel yang rusak. Mitosis merupakan bagian dari siklus sel. Siklus sel terdiri dari fase interfase dan fase mitosis. Pembelahan mitosis dibedakan menjadi dua, yaitu karyokinesis, yaitu proses pembelahan inti yang meliputi profase, metafase, anafase, telofase, dan sitokinesis, pembelahan sitoplasma menjadi dua bagian yang terjadi pada fase interfase akhir. Fase interfase berlangsung paling lama, mencakup 90% dari siklus sel. Interfase terbagi menjadi fase G1, fase S, dan fase G2. Fase G1 merupakan fase pertumbuhan dan pembentukan protein dari organel sel. Fase S adalah fase penyalinan kromosom. Fase G2 adalah fase sel kembali tumbuh dan bersiap melakukan pembelahan. Berikutnya, kita akan membahas tahapan-tahapan mitosis mulai dari fase profase, prometafase, metafase, anafase, hingga telofase. Pada fase profase yang terjadi adalah benang kromatin memendek membentuk kromatid yang akan berpasangan menjadi kromosom. Kemudian membran nukleus mulai menghilang. Pada prometafase, membran nukleus terfragmentasi sehingga mikrotubula dapat masuk ke nukleus. Kromatid dari setiap kromosom memiliki kinektor yang terletak pada sentromer. Selanjutnya, mikrotubula akan melekat pada kinektor kromosom. Saat metafase, mikrotubula terlihat jelas dan kromosom terletak pada daerah ekuator. Kromosom masih terdiri atas dua kromatid yang terkait pada sentromer, dan setiap sentromer memiliki dua kinektor yang masing-masing dikaitkan dengan mikrotubula. Pada tahap anafase, mikrotubula memendek sehingga menarik kromatid ke kutub yang berlawanan. Pada akhir anafase, kedua kutub sel memiliki jumlah kromatid sama. Dan saat telofase, berlangsung sitokinesis yang memisahkan sel menjadi dua sel anak. Peristiwa tersebut terjadi dengan menipis dan memanjangnya kromatid hingga terbentuk kromatin. Nukleolus dan membran nukleus juga mulai terbentuk kembali hingga nukleus muncul sempurna dan terbentuklah dua sel anak identik. Dan pembelahan sel terakhir adalah meiosis. Meiosis memiliki ciri-ciri sebagai berikut: terjadi pada sel gamet atau kelamin, menghasilkan 4 sel anak dengan kromosom setengah kromosom induk, berfungsi menjaga agar kromosom tidak berlipat ganda dan kelangsungan spesies terjaga, dan dimulai dengan replikasi kromosom pada interfase.
Replikasi kromosom ini akan diikuti oleh dua pembelahan yang terjadi secara berturut-turut yang disebut meiosis 1 dan meiosis 2. Tahapan pembelahan meiosis terdiri dari profase, metafase, anafase, telofase 1 dan 2. Kita mulai membahas fase-fase pada meiosis 1. Pada profase 1 mengambil sekitar 90% waktu meiosis dan terjadi dalam 5 fase. Pertama, leptoten yaitu tahapan saat kromatin menebal membentuk kromosom, zigoten tahapan saat kromosom homolog mulai berpasangan, berikutnya pakiten kromosom menebal dan mengganda menjadi 2 kromatid tetapi masih bergabung dalam satu sentromer sehingga disebut tetrat. Dan pada fase ini terjadi peristiwa pindah silang atau crossing over. Diploten, kromatid membesar dan memendek, dan diakinesis, tahap saat nukleus dan membran inti menghilang, sentriol terpisah menuju kutub yang berlawanan, dan terbentuk serat gelondongan di antara dua kutub. Selanjutnya, fase metafase 1. Tetrat akan menempatkan diri dan berjajar pada bidang ekuator dan sentromer terikat oleh benang spindel. Tahap anafase 1, benang spindel memendek dan menarik belahan tetrat ke kutub sel berlawanan sehingga kromosom homolog terpisah, dan pada telofase 1, membran membentuk sekat sehingga terbentuk dua sel anakan yang haploid, tetapi kromosom masih mengandung dua sister kromatid yang masih terhubung di sentromer. Fase-fase pada meiosis 2 adalah profase 2, benang kromatin berubah menjadi kromosom, nukleus dan membran inti menghilang, sentriol terpisah menuju kutub yang berlawanan, serat gelondongan terbentuk di antara dua kutub pembelahan, metafase 2, kromosom bergerak menuju bidang ekuator dan berjejer. Anafase 2, kromatid berpisah dari homolognya dan bergerak menuju kutub berlawanan. Telofase 2, kromosom berubah kembali menjadi benang-benang kromatin, nukleolus dan membran inti mulai terbentuk, serat gelondongan pun menghilang. Itulah keseluruhan tahap yang terjadi pada meiosis. Bisa dipahami ya? Nah teman-teman, setelah belajar jenis-jenis pembelahan sel, sekarang kita bisa membedakan pembelahan mitosis dan meiosis. Pembelahan mitosis bertujuan untuk memperbanyak jumlah sel, sedangkan meiosis menjaga agar jumlah kromosom keturunannya selalu tetap. Pembelahan mitosis terjadi pada sel tubuh, sedangkan meiosis pada sel kelamin. Hasil mitosis berupa dua sel anakan masing-masing bersifat diploid, sedangkan meiosis menghasilkan 4 sel anakan masing-masing bersifat haploid. Pada mitosis, jumlah kromosom sel anak sama dengan sel induk, sedangkan pada meiosis, kromosom sel anak setengah sel induk. Mitosis mengalami 1 kali pembelahan, sedangkan meiosis 2 kali. Pada fase metafase mitosis, setiap kromosom terdiri dari 2 kromatid yang berjejer di ekuator, sedangkan meiosis setiap sepasang kromosom terdiri dari 4 kromatid berjejer di ekuator. Pembelahan mitosis tidak melibatkan peristiwa pindah silang, sebaliknya meiosis terjadi peristiwa pindah silang. Pembelahan mitosis dan meiosis yang kita pelajari tadi dapat membentuk sel kelamin atau gamet, sehingga disebut proses gametogenesis. Jadi, gametogenesis merupakan proses perkembangan sel gamet atau ovum dan sperma diploid menjadi haploid. Pada hewan, gametogenesis terjadi melalui proses spermatogenesis atau pembentukan sel gamet jantan dan oogenesis pembentukan sel gamet betina. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sel kelamin jantan atau sel sperma yang terjadi di testis. Spermatogenesis dimulai dengan sel gamet primer yang mengalami pembelahan dan menghasilkan sejumlah sel yang disebut spermatogonium. Setiap spermatogonium bersifat diploid akan mengalami pembelahan mitosis untuk menghasilkan satu spermatosit primer yang diploid. Satu spermatosit primer akan membelah secara meiosis 1 membentuk dua spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Dua sel spermatosit sekunder selanjutnya mengalami meiosis 2 sehingga membentuk 4 sel spermatid yang haploid. Dua sel spermatid akan mengalami pematangan atau spermiogenesis membentuk 4 sel spermatozoa atau sel kelamin jantan yang telah matang dan bersifat haploid. Jadi, spermatogenesis menghasilkan 4 sel spermatozoa setiap kali pembelahan.
Oogenesis adalah proses pembentukan sel telur atau ovum yang terjadi di ovarium betina. Oogenesis dimulai dengan sel induk oogonium yang diploid akan membelah secara mitosis untuk menghasilkan oosit primer diploid. Oosit primer kemudian membelah secara meiosis 1 menghasilkan satu oosit sekunder haploid yang ukurannya lebih besar karena mengandung sitoplasma lebih banyak, dan satu badan polar 1 atau polosit primer yang berukuran lebih kecil. Selanjutnya, oosit sekunder dan badan polar 1 akan mengalami meiosis 2. Oosit sekunder akan membentuk satu ootit haploid dan satu badan polar 1, sedangkan badan polar 1 akan membentuk badan polar 2 atau polosit sekunder sebanyak 2 buah. Satu badan polar 1 dan dua badan polar 2 haploid akan mengalami kematian atau degenerasi, sedangkan ootit akan berdiferensiasi menjadi satu sel ovum yang haploid. Jadi hasil akhir oogenesis adalah satu sel ovum dan 3 badan polar. Sekarang kita bisa membedakan proses spermatogenesis dan oogenesis. Berdasarkan tempat terjadinya, spermatogenesis terjadi di testis, sedangkan oogenesis di ovarium. Spermatogenesis terjadi terus-menerus setiap harinya setelah pubertas. Sebaliknya, oogenesis memiliki siklus rutin setiap bulannya setelah masa pubertas atau siklus menstruasi. Spermatogenesis menghasilkan 4 sel fungsional berupa sperma haploid, sedangkan oogenesis menghasilkan satu sel ovum haploid dan 3 badan polar yang terdegenerasi. Spermatogenesis menghasilkan jutaan sperma dan oogenesis menghasilkan satu ovum per bulan. Sel sperma yang dihasilkan spermatogenesis berukuran sama dengan spermatid dan spermatosit, sedangkan ukuran ovum jauh lebih besar daripada oosit. Spermatogenesis baru dimulai dari masa pubertas dan berlangsung selama hidup. Sebaliknya, oogenesis sudah dimulai sejak masa pralahir, pasca pubertas, hingga menopause. Selanjutnya, kita bahas proses gametogenesis pada tumbuhan. Gametogenesis pada tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu mikrosporogenesis, pembentukan gamet jantan atau serbuk sari, dan megasporogenesis, pembentukan gamet betina atau ovum. Pertama, mikrosporogenesis. Mikrosporogenesis yang membentuk gamet jantan terjadi di kepala sari. Di dalam kepala sari terdapat kantung serbuk sari yang di dalamnya terdapat berbagai sel-sel induk serbuk sari atau mikrospora yang diploid. Pembentukan mikrospora dalam buluh serbuk sari ini berasal dari mikrosporosit. Mikrosporogenesis menghasilkan 2 macam inti sebanyak 3 buah inti. Tahapan-tahapan mikrosporogenesis adalah: pertama, sel induk mikrospora akan mengalami pembelahan meiosis 1 dan menghasilkan sepasang sel haploid. Sepasang sel haploid ini akan membelah secara meiosis 2 menghasilkan 4 sel mikrospora haploid yang berkelompok menjadi satu atau tetrat. Setiap mikrospora mengalami pembelahan karyokinesis sehingga menghasilkan 2 inti haploid, yaitu inti vegetatif atau inti saluran serbuk sari dan inti generatif. Inti generatif membelah secara mitosis sehingga membentuk 2 inti sperma yang dikenal dengan inti generatif 1 dan inti generatif 2. Kedua, megasporogenesis. Megasporogenesis membentuk sel gamet betina atau ovum yang terjadi di ovulum atau ovarium yang berasal dari megasporosit. Megasporogenesis menghasilkan 4 macam inti sebanyak 8 buah inti. Tahapan-tahapan megasporogenesis adalah: proses megasporogenesis dimulai dari pembelahan meiosis 1 dan meiosis 2 sel induk megaspora diploid menghasilkan 4 sel megaspora yang haploid. Pada tumbuhan Angiospermae hanya 1 megaspora saja yang fungsional, sedangkan 3 lainnya mengalami degenerasi. Selanjutnya, 1 sel megaspora yang haploid mengalami 3 kali pembelahan mitosis berturut-turut menghasilkan 8 sel megaspora di dalam gametofit betina. 8 sel tersebut selanjutnya tersusun menjadi 3 sel antipoda, 2 inti kutub atau inti kandung lembaga sekunder, 1 sel ovum, dan 2 sel sinergit.
Kedua proses gametogenesis tumbuhan ini dapat kita bedakan sesuai tabel berikut. Mikrosporogenesis terjadi di kepala sari, sedangkan megasporogenesis terjadi di bakal buah atau ovarium. Mikrosporogenesis mengalami 2 kali karyokinesis dan megasporogenesis 3 kali. Mikrosporogenesis menghasilkan 4 sel hidup pada meiosis 2, sedangkan megasporogenesis menghasilkan 1 sel hidup dan 3 lainnya terdegenerasi. Hasil akhir mikrosporogenesis berupa buluh serbuk sari dengan 3 inti, yaitu 1 inti generatif 1, 1 inti generatif 2, dan 1 inti vegetatif. Sedangkan megasporogenesis menghasilkan kantong embrio yang terdiri dari 8 inti, yaitu 1 ovum atau sel telur, 2 inti sinergit, 2 inti kandung lembaga, dan 3 antipoda. Demikianlah keseluruhan proses pembelahan sel pada makhluk hidup. Bisa dipahami ya? Agar teman-teman semakin paham, mari kita selesaikan contoh soal berikut. Soal pertama, diberikan pernyataan-pernyataan tentang pembelahan sel, kita diminta menentukan pernyataan yang terkait dengan pembelahan meiosis. Kita tahu meiosis terjadi pada sel gamet atau kelamin menghasilkan 4 sel anak dengan kromosom setengah kromosom induk, berfungsi menjaga agar kromosom tidak berlipat ganda dan kelangsungan spesies terjaga. Dan fasenya dimulai dengan replikasi kromosom pada interfase. Jadi, pernyataan yang benar ditunjukkan oleh nomor 2, 3, dan 5. Jawaban yang benar E. Soal kedua, terdapat gambar gametogenesis, kita diminta menentukan nama sel yang ditunjukkan oleh angka 1 sampai 5. Gambar pada soal merupakan tahapan spermatogenesis yang tahapannya terdiri dari spermatogonium, spermatosit primer, spermatosit sekunder, spermatid, dan spermatozoa. Jadi jawaban yang benar adalah C. Soal terakhir, terdapat gambar kantong embrio, kita diminta menentukan nama inti yang ditunjukkan oleh huruf A, B, C, D, dan E. Sebelumnya, kita sudah belajar bahwa kantong embrio yang dihasilkan oleh megasporogenesis terdiri dari 8 inti sel. Huruf A menunjukkan inti kandung lembaga sekunder, B adalah ovum, C sel sinergit, D sel antipoda, dan E adalah inti vegetatif dalam buluh serbuk sari. Sedangkan 2 inti lainnya adalah inti generatif 1 dan 2. Jadi jawaban yang benar berturut-turut adalah B. Demikianlah pembahasan kita tentang reproduksi sel. Jangan lupa tonton terus video-video terbaru di channel kita ya. Sampai jumpa di video berikutnya.